Benteng Brandenburg adalah saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia terekam dalam museum-museum sejarah yang tersebar di beberapa penjuru Yogyakarta. Salah satunya yang paling populer adalah Museum Benteng Brandenburg. Dikutip dari laman kebudayaan.yogyakarta.go.id, Benteng Brandenburg didirikan pada tahun 1760 atas perintah Sultan Hamengkubuwono ke-1 yang menyetujui permintaan kolonial Belanda untuk membangun benteng di sekitar keraton. Sehingga posisinya yang strategis di tengah kota, tepatnya di depan Keraton Yogyakarta, Benteng Brandenburg telah merekam peristiwa-peristiwa penting dan telah mengalami perubahan fungsi dari waktu ke waktu. Nah, pada kesempatan kali ini, Jalan Hendrikus akan mengajak sedulur semua untuk berkeliling di Museum Benteng Brandenburg setelah dilakukan revitalisasi. Seperti apa penampilannya sekarang? Ayo ikuti wisata virtual Jalan Hendrikus sampai paripurna. Teriring doa, semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Ayo sayangi negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, berjumpa kembali dengan kami di Jalan Hendrikus. Saat ini kita mengawali perjalanan dari Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Sedulur, saat ini kita melintas di jembatan Gondolayu. Jembatan yang membentang di atas Kali Code ini menjadi penghubung Jalan Jenderal Sudirman dengan Tugu, Yogyakarta. Sedulur, gambar ini diabadikan pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang karena waktu pagi dan sore hari banyak para pekerja yang melintasi lokasi ini. Kita saat ini sudah berada di perempatan Tugu Jogja. Apabila lurus ke arah Godean, apabila ke kanan ke arah Kabupaten Sleman, kita memilih berbelok ke kiri. Sedulur, kita saat ini melintasi Jalan Margo Utomo, tepatnya berada di Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya, sebagai tambahan informasi, di sepanjang jalan ini, di kiri ataupun kanan, banyak hotel-hotel berbintang dan perkantoran-perkantoran yang merupakan salah satu titik perekonomian di Kota Yogyakarta. Selain itu, juga banyak tempat-tempat nongkrong ataupun sekedar berburu kulineran. Oke, kita lanjut. Nah, sedulur, saat ini kita melintasi Jalan Kleringan. Sedangkan di sebelah kanan perjalanan kita adalah Stasiun Tugu, Yogyakarta. Di depan ada persimpangan. Apabila lurus arah ke Kertosono ataupun Solo, kita mengambil berbelok ke kanan. Sedulur, di sebelah kanan perjalanan kita adalah parkiran Abu Bakar Ali.
Sedangkan di sebelah kiri yang baru dalam tahap renovasi adalah Hotel Ina Garuda. Apabila lurus ke Pasar Kembang dan Stasiun Tugu, kita mengambil berbelok ke kiri. Sedulur, saat ini kita sudah berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terlihat di sebelah kiri perjalanan kita adalah Teras Malioboro. Ya, seperti yang kita ketahui, setelah dilakukan penataan PKR oleh pemerintah Kota Yogyakarta di kawasan Malioboro, pemerintah menyediakan tempat untuk para PKL tersebut di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Kita saat ini masih berjalan ke arah selatan. Sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sedulur selalu mendapatkan informasi yang Jalan Hendriko suguhkan. Nah, sedulur, saat ini kita sudah berada di depan Pasar Sore Malioboro. Oh ya, sedulur, Pasar Sore Malioboro merupakan pasar yang dibuka sore hari. Di pasar tersebut menyediakan oleh-oleh dan jajanan khas Yogyakarta. Nah, tidak jauh dari tempat inilah tempat wisata yang kita tuju, yaitu Benteng Vredenburg. Oh ya, sedulur, sebagai tambahan informasi, Museum Benteng Vredenburg ini berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tepatnya di depan Gedung Agung atau Istana Negara Yogyakarta. Setelah ditutup untuk umum sejak awal tahun, tepatnya 4 Maret 2024 yang lalu, untuk dilakukan revitalisasi, pada tanggal 8 Juni kemarin telah dibuka kembali untuk umum dengan tiket masuk gratis sampai akhir bulan. Nah, sedulur, kita saat ini sudah berada di dalam Museum Benteng Vredenburg. Museum ini berada di wilayah Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembukaan pada tanggal 8 Juni lalu setelah dilakukan revitalisasi menandai era baru Museum Benteng Vredenburg sebagai pusat edukasi, sejarah, dan budaya serta sarana rekreasi bagi keluarga dan ruang berkumpulnya anak muda. Branding baru membuat museum yang dulunya membosankan khususnya bagi anak muda sekarang menawarkan beragam fasilitas yang menarik, termasuk spot-spot foto yang semakin banyak dan instagramable. Jam operasional sendiri buka setiap hari. Untuk hari Senin sampai Kamis dibuka pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk hari Jumat hingga hari Minggu dibuka pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga tiket masuk akan saya tulis di deskripsi. Sedulur, setelah direvitalisasi,
di ruangan diorama menampilkan pameran sejarah dengan tampilan yang lebih interaktif, disertai dengan layar informasi touchscreen atau diorama digital, sehingga pengunjung akan lebih mudah dalam mengakses informasi diorama. Selain itu, di Taman Patriot atau area Edupark diberikan ruangan terbuka yang bisa diakses oleh semua pengunjung, termasuk di area rooftop di area Boston yang mengarah ke titik 0 km Yogyakarta. Saat ini juga terdapat beberapa fasilitas tempat makan seperti Cafe Rostenburg, Robi, dan Dawet Ireng di area Taman Patriot, termasuk minimarket dan fasilitas merchandise yaitu Shop Museum Benteng Brandenburg di sisi kiri pintu masuk kita tadi. Selain itu, setiap weekend akan ada pertunjukan air mancur dan video mapping metamorfosis perjalanan sejarah bangunan museum. Sedulur, sebagai tambahan informasi, Museum Benteng Brandenburg merupakan unit museum dari IHA atau Indonesian Heritage Agency, di mana IHA adalah badan layanan umum yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek yang bertugas mengelola 18 museum dan 34 cagar budaya nasional yang berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan optimal warisan budaya Indonesia. Nah, sedulur, saat ini kita berada di ruangan Pameran Seni Rupa Nasional 2024. Pameran ini diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia dan ditutup pada tanggal 28 Juni kemarin. Banyak dari karya seni yang indah dan mengagumkan dipamerkan di sini. Dari lukisan, pahatan atau patung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sedulur, seperti inilah suasana sore di Museum Benteng Brandenburg. Lampu-lampu yang indah menyala berpadukan suasana benteng dengan bangunan-bangunan yang khas membuat suasana yang indah semakin indah dan nyaman. Nah, sedulur, saat ini kita berada di Anjungan di atas pintu masuk benteng sebelah barat. Dari atas tempat ini kita bisa menikmati pemandangan lampu-lampu dan gedung-gedung di titik 0 km.
Nah, inilah sedulur yang dapat saya sampaikan pasca revitalisasi Museum Benteng Vandenberg. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan matur nuwun.